karena kamu dahaga. Rasanya gimana? Pada saat kamu kamu rasa dahaga, kamu minum. Puas. Setelah kamu puas, apa yang kamu lakukan? Berjalan terus. Ya? Setelah yang kamu puas, apakah kamu puas berhenti dengan kepuasanmu sampai di situ? Enggak. Atau kamu harus mencari kepuasan ini yang kamu nikmati ini harus berlangsung seperti begitu. Harus berlangsung sih, Pak. Terus bagaimana cara mempertahankannya? Selalu kumpul saja. Enggak mesti, Pak. Jadi kamu kembali ke dalam faktor bahwa kamu bisa merasakan kepuasan itu tak kala kamu mampu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesuai harus saya minum saat sekarang dan mana yang harus tidak sesuai saya minum saat sekarang. Contoh es. Di saat dahaga, pada saat itu kamu minum es itu kamu merasakan kepuasan luar biasa, segar. Tapi bukan tidak mungkin setelah itu kamu akan merasakan masuk angin. Ya. Kemudian kamu minum air hangat, itu pun puas tapi sehat. Nah, kan gitu. Ya. Nah, artinya dari kedua titik tadi ada faktor utama, faktor kebutuhan, ada faktor keuntungan dan kerugiannya. Kamu yang bisa membedakan, yang menentukan baik atau tidak baiknya sesuatu yang akan masuk dalam tubuh kamu itu kamu, bukan saya atau orang lain. Karena yang sesuai dalam tubuh kita itu yang tahu adalah saya dan kamu sendiri. Contoh, ada seseorang minum air putih katanya tambah sakit. Tapi secara anjuran dokter mengatakan itu adalah yang sehat. Nah, itu tadi, makanya yang tahu tentang diri kita adalah kita. Yang tahu diri kita adalah kita. Maka tidak lepas dari kalimat apakah seharusnya kita meletakkan itu supaya itu menjadi sebuah bentuk kelanggengan yang tidak pernah terputus-putus, adalah di mana kita harus pandai-pandai mensyukuri. Ya, mensyukuri atas sesuatu yang terjadi seketika pada saat itu kita lakukan. Nah, maka dikatakan bahwa ini barangkali orang sampai bosan mengatakan bahwa setiap kali bicara, saya bicarakan adalah ini. Yang saya bicarakan adalah ini. Apa itu? Syukur. Kenapa? Sampai dengan hari ini orang hanya mampu membicarakan, mampu mengucapkannya saja tentang syukur. Dan dengan lisannya mereka dapat mengobrol sesuatu, dapat mengatakan bahwa dia mengatakan barang siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah, maka akan aku lipat gandakan. Tetapi dalam faktor kehidupan nyatanya, orang yang bicara itu pun tidak melakukan tentang itu. Syukur. Tadi dikatakan bahwa barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, akan aku lipat gandakan. Kata-kata nikmat dalam aku lipat gandaan ini bukan berarti kamu diberi ikan emas pada hari ini, aku ucap alhamdulillah, terima kasih Allah. Itu kemudian 7 kali, 8 kali, atau sampai dengan 70 kali kamu akan dapat ikan emas yang sama. Bukan. Akan dilipat gandakan nikmat itu dalam bentuk yang bermacam, lega dalam perut, jadi pertumbuhan bagus. Setelah kamu makan ikan itu dapat aroma yang bagus dan sebagainya. Kemudian dengan ikan itu kamu dapat energi yang baru dan sebagainya, itu lipat gandanya. Bukan dapat ikan emas lagi. Bukan. Nah, satu itu. Tapi boleh saja begitu, boleh. Kalau Allah mengendaki apa yang tidak bisa dilakukan, pasti bisa dilakukan. Sudah dikatakan tadi, barang siapa yang mensyukuri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sering nyampaikan. Kenapa saya sering berulang-ulang? Karena memang teman-teman kita ini kadang-kadang juga tetap tidak mengerti gitu loh. Jika ada dalam satu session dikatakan silakan yang mau bertanya, tidak ada yang tanya. Begitu sudah keluar, sudah bebas, unek-uneknya keluar lagi. Besok pertemuan berikutnya lagi, ada pertemuan ngomong lagi tentang itu lagi. Nah, maka itu seperti beginilah, berulang dan berulang. Satu, jadi jelas bahwa tidak ada kegiatan, tidak ada satu perlakuan,
tidak ada sesuatu yang paling sempurna hari ini kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah. Setelah kita bersyukur, maka kita akan kembali bahwa sesuatu semua yang terjadi, kata Allah, tidak ada satu musibah pun, kata Allah, tanpa izinnya. Artinya segala sesuatu juga terjadi karena Allah. Oleh sebab itu kita sudah dikatakan bahwa tidak terjadi sesuatu musibah atau apapun yang terjadi di hadapan kita, kita wajib mengucapkan dan melafazkan dan meniat dalam diri kita mengucapkannya dalam mengatakan dengan ucapan dan lakukan dengan satu keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa asalnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Sampaikan itu semuanya, nanti jadi lega, nanti semua apa yang terjadi pada diri kita semua akan berporos dalam satu titik. Itu makanya saya tanya. Kemudian setelah itu kita setelah bersyukur, kita akan meningkat satu tingkat. Dengan ucapan syukur itu oleh Allah akan dilipatkan kembali sesuatu nikmat tadi dengan satu nikmat. Oh, kita sudah mampu bersyukur. Contohnya syukur itu seperti apa sih? Apa hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Kan. Ini satu lipatan gandanya. Syukur itu tak kala kamu menerima, tak kala kamu, sekarang saya bertanya dengan kamu, tak kala kamu menerima sesuatu dari saya, dengan kamu memberikan sesuatu pada orang lain, kamu lebih bangga mana? Masih ke orang lain. Nah, itu loh syukur. Jadi memberikan sesuatu seperti begitu. Lalu kenapa Allah sampai memperingatkan, sampai mengatakan bahwa ada sebagian apa yang kamu miliki itu ada haknya orang-orang miskin, ada hak-haknya orang lain, karena kita terlalu kikir. Lalu kenapa ada sebagian ulama, sebagian ustaz, sebagian penceramah, sebagian orang-orang mengatakan yang berkatanya berdasarkan Alkitab dan sebagainya, berdasarkan kitab dan sebagainya, bahwa ada satu perbuatan yang Allah cintai dan disenangi oleh orang lain dan disenangi oleh Allah adalah sedekah. Kenapa? Ngerti gak? Ya itu karena kita menganggap bahwa Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kita mengakui bahwa Allah pengasih dan penyayang. Allah tuh suka kepada orang-orang yang memberikan satu sikap kasihnya dan menyayangi sesamanya. Selain itu, juga satu perlakuan kita membahagiakan orang lain itu bentuk sifat kasih sayang Allah. Maka akhirnya sifat-sifat Allah tersampailah oleh makhluk-makhluknya. Makhluknya itu punya sifat Rahman, Rahim, itu yang dimiliki oleh Allah tersampaikan karena sifat dengan anjuran oleh Allah. Sampaikanlah. Dan itu ada hak-haknya orang lain. Nah, ini syukur namanya, ya. Jadi kamu udah belajar, kamu nggak usah malu, nggak usah ragu. Tanya kepada siapa? Ada saya tanya. Kepada yang menurut kamu orang itu mampu, harus saya tanya. Apakah itu bapakmu? Apa itu kakakmu? Apakah itu adikmu? Atau jangan-jangan itu nanti anakmu sendiri yang perlu kamu tanya. Karena untuk menjadi orang tahu itu bukan melihat umur. Untuk menjadi orang ngerti bukan melihat tua atau muda. Tapi di mana Allah sudah menghendaki bahwa kamu harus jadi penuntun. Itu, paham ya? Nah, itu aja. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat ini bisa kamu amalkan, bisa kamu pakai, sehingga ya paling tidak sia-sia.